Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Muhammad Helmi Hakim. Dalam video ini saya akan melanjutkan pembahasan video saya yang sebelumnya tentang usaha, daya, dan energi. Pada bagian yang kedua ini saya akan fokus pembahasan tentang energi. Banyak sekali aplikasi di kehidupan kita sehari-hari tentang energi. Salah satunya yang ada di gambar ini adalah pembangkit listrik tenaga bayu atau tenaga angin yang ada di daerah Sidrap, Sulawesi Selatan. Sangat bangga kita sebagai warga Indonesia, kita sudah mempunyai PLTB yang tidak kalah dengan yang ada di luar negeri, khususnya yang banyak itu daerah Belanda. Oke, bagi teman-teman yang ingin mempelajari, ingin memperdalam materi ini, harapan saya untuk bisa menonton video ini hingga berakhir. Video ini saya upload ke dalam channel YouTube saya dengan nama channel Video Helmi. Silahkan teman-teman bisa mencarinya, dan jika menyukai video ini silahkan subscribe guna mendukung berkembangnya channel YouTube ini. Oke, langsung saja kita mulai dengan pengertian energi. Apa itu energi? Energi itu adalah kemampuan untuk melakukan usaha atau melakukan suatu perubahan. Contoh dari energi kinetik, energi potensial, energi listrik, energi kalor, dan energi yang lainnya. Ada hukum kekekalan energi yang berbunyi, energi tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan, tetapi energi dapat diubah dari satu bentuk energi ke bentuk energi yang lain. Misalnya, energi gerak sebuah turbin atau kincir air bergerak menggerakkan generator bergerak maka bisa menghasilkan energi listrik. Itu adalah konsep dasar dari pembangkit listrik. Jadi generator yang bergerak dapat menghasilkan energi listrik. Nah, arti menghasilkan itu bukan berarti membuat atau menciptakan energi, tapi mengkonversi, merubah dari energi gerak ke energi listrik. Itu adalah salah satu contoh dari hukum kekekalan energi. Oke, untuk materi ini yang akan kita bahas, kita fokus ke materi mekanika. Jadi kita tidak akan membahas tentang energi listrik, energi kalor. Kalau energi listrik ini nanti kita fokuskan pembahasannya di bab listrik, dan energi kalor ini nanti kita juga akan bahas di materi tentang termodinamika. Oke, kita akan membahas tentang energi kinetik, energi potensial yang berkaitan dengan mekanikanya. Untuk yang pertama, energi kinetik. Apa itu energi kinetik? Energi kinetik itu adalah energi yang dimiliki oleh benda yang bergerak. Lalu bagaimana kalau benda itu tidak bergerak atau diam? Ya berarti benda tersebut tidak memiliki energi kinetik. Karena coba dari rumus ini, rumus energi kinetik itu kan setengah massa kali kecepatan pangkat 2. Jadi kalau tidak ada kecepatan alias benda itu diam, V-nya sama dengan 0, maka berapapun angka ini massanya, tetap kalau dikali 0 hasilnya akan 0, sehingga energi kinetik sama dengan 0, artinya tidak ada energi kinetik. Oke ya, jadi syarat benda untuk mempunyai energi kinetik, benda tersebut harus bergerak. Nah, ini keterangannya. Untuk EK itu energi kinetik, satuan energi itu adalah joule. Semua energi itu satuannya joule, baik itu energi potensial, energi listrik, energi kalor, dan lain sebagainya. Massa satuan SI-nya kilogram, kecepatan satuan SI-nya meter per second. Oke, kita coba latihan soal. Sebuah peluru memiliki massa 20 gram. Nah, coba perhatikan di sini. Untuk massa itu kan tadi satuannya kilogram, sehingga kalau gram di sini nanti harus dirubah ke kilogram. Bergerak dengan kecepatan 50 meter per second. Tentukan nilai energi kinetik peluru saat itu. Maksud dari saat itu adalah saat kecepatan 50 meter per second. Oke, coba perhatikan di sini yang diketahui masanya tadi 20 gram dirubah ke kilogram dibagi 1000.
cara mudahnya untuk membagi, kalau dibagi itu digeser ke kiri. Artinya ini, coba perhatikan, digeser ke kiri itu seperti ini. Coba kita ambil warna merah, jadi digeser sebanyak 3, kan bagi 1000 itu kan nolnya 3, berarti geser ini ke sini 1 2 3. Nah berarti ini dikasih 0 ya, di sini kasih koma, di sini nanti 0. Oke ya, 0,02 ini itu ya. Oke, kalau dibagi itu digeser ke kiri, kalau dikurangi kalau dikali itu digeser ke kanan. Kalau dikali digeser ke kanan komanya, kalau dibagi digeser ke kiri komanya. Itu ya. Terus untuk kecepatannya itu 50 meter per second. Yang ditanyakan EK ya. Kita masukkan rumus EK sama dengan setengah massa kali kecepatan pangkat 2. Kita masukkan massanya 0,02, kecepatan 50 dipangkatkan 2. 50 pangkat 2 2500. Nah ini juga secara cepat. Kalau ada 0 di belakang angka dan 0 di depan angka dan itu perkalian, itu boleh dicoret. Oke ya, sehingga kalau ini saya coret nolnya sebanyak 2, berarti yang 0 di belakang angka juga dicoret sebanyak 2. Oke ya, sehingga 25 dikali 2 50, 50 bagi 2 25 joule. Oke ya, nanti satuannya itu adalah joule. Nah ini adalah jawaban dari pertanyaan ini. Oke, paham ya? Lanjut, kita ke energi potensial. Apa itu energi potensial? Energi potensial itu adalah energi yang dimiliki benda karena ketinggiannya. Kalau energi kinetik yang nomor 1 tadi itu syaratnya benda bergerak, kalau energi potensial syaratnya harus mempunyai ketinggian. Lalu bagaimana kalau benda tepat berada di permukaan tanah atau lantai? Ya berarti tidak mempunyai energi potensial. Gitu ya. Rumusnya energi potensial massa kali gravitasi kali ketinggian. Gravitasi di sini ya dalam satuan meter per second kuadrat ini, kalau tidak diketahui di soal langsung ditulis 10. Tapi biasanya kalau di soal diketahui 9,8 ya berarti pakai 9,8 tersebut. Nah, kalau nggak diketahui ya langsung ditulis 10 meter per second kuadrat. Itu ya. Oke, ketinggian satuannya itu meter. Contoh soal. Suatu bola basket memiliki massa 3 kg. Ini kalau cara cepat ya, kalau soal deskripsinya banyak gini, langsung teman-teman bisa lihat angkanya. Nah, di sini angka 3 satuannya kilogram, berarti ini massa. Kan kilogram itu satuan dari massa. 105 joule. Joule itu berarti energi. Energi kinetik, energi potensial dalam hal ini ya. Ini energi potensial. Nah ini 10. Nah ini udah diketahui gravitasi. Ini kalau cara cepat langsung dilihat angkanya. Jadi teman-teman nggak usah membaca deskripsinya, itu nanti menghabiskan waktu. Oke, yang diketahui kita tulis. Coba perhatikan massanya 3 kg. Oke ya. EP energi potensialnya 105 joule. Gravitasinya 10 meter per second kuadrat. Oke, yang ditanyakan tadi apa? Berapa ketinggiannya, berarti H. Nah, kita tahu rumus energi potensial ini MGH. Kalau yang dicari H atau yang ditanyakan ini H, berarti M kali G kita pindah ruas ke kiri. Karena ini bentuknya perkalian ya berarti pindah ruas jadi dibagi. Oke ya, H sama dengan EB dibagi M kali G. Kita masukkan angka-angkanya yang diketahui. Kita kalikan dulu 3 kali 10, 30. 105 bagi 30, 3,5 satuannya meter. Oke ya, cukup mudah untuk soal-soal tentang energi. Lanjut, untuk yang ketiga ini ada energi mekanik. Apa itu energi mekanik? Energi mekanik itu adalah penjumlahan
energi potensial ditambah dengan energi kinetik. Untuk energi mekanik ini biasanya dimiliki benda yang bergerak dalam ketinggian. Kalau tadi benda yang bergerak secara horizontal, ya, secara horizontal itu dia tidak memiliki energi mekanik, tapi dia memiliki energi kinetik karena dia bergerak. Tapi kalau benda tersebut bergeraknya secara vertikal, naik turun, ya berarti dia mempunyai ketinggian. Dan benda tersebut bergerak, otomatis dia mempunyai energi kinetik. Nah, kondisi benda yang bergerak secara vertikal, ya naik turun itu, dia memiliki energi mekanik. Jadi energi mekanik ini penjumlahan dari energi potensial ditambah energi kinetik, ya EK tambah EP. Oke, satuannya semuanya joule karena semuanya energi. Ada hukum kekekalan energi mekanik yang berbunyi energi mekanik yang dimiliki suatu benda nilainya selalu konstan pada setiap titik lintasan benda. Jadi baik itu dari atas awal mula dia dijatuhkan sampai dia sampai di tanah, setiap lintasan yang bola atau benda tersebut bergerak itu nilai EM energi mekaniknya sama. Artinya EM1 sama dengan EM di posisi 2 sama dengan posisi 3 dan seterusnya, nilainya konstan. Oke ya, biar lebih paham kita coba contoh soal. Benda dengan berat, nah ini Newton ya, kalau berat itu Newton, kalau massa kilogram. Tolong bedakan antara berat dengan massa. Kalau massa satuannya kilogram, kalau berat satuannya Newton. Benda dengan berat 40 Newton diangkat dari permukaan tanah hingga mencapai ketinggian 10 meter. Kemudian dilepaskan. Tentukan energi kinetik benda tersebut saat berada pada ketinggian 6 meter dari permukaan tanah. Kita ilustrasikan seperti ini. Saya mempunyai benda ya dengan berat 40 Newton, saya angkat sampai ketinggian 10 meter. Setelah itu saya jatuhkan ya. Saya perhatikan di sini benda tersebut dilepaskan atau dijatuhkan begitu saja. Artinya kecepatan di sini tidak ada nilainya. Artinya kan benda itu langsung dilepaskan saja. Kok bisa bergerak ke bawah? Itu karena gaya tarik menarik gravitasi. Oke ya, bedakan dengan benda tersebut dihentakkan langsung ke bawah. Nah, kalau dihentakkan langsung ke bawah, benda tersebut mempunyai kecepatan awal. Tapi kalau cuma dilepaskan saja, maka benda tersebut jatuh, dia tidak mempunyai kecepatan awal. Itu ya. Nah, pada soal ini yang ditanyakan berapa energi kinetik pada saat bola tersebut atau benda tersebut ketika sampai di 6 meter, ketinggian 6 meter dari permukaan tanah. Itu berapa EK di sini? Oke ya. Oke, kita tulis dulu yang diketahui. W, lambang dari berat itu adalah W, 40 Newton. H1 nya berarti di sini H1, ini H2. H1 nya 10 meter, H2 nya 6 meter. Yang ditanyakan tentukan energi kinetik EK nya. EK 2 ya, EK pada posisi kedua, ini posisi 1. Oke, coba saya tulis biar ada bedanya. Jadi di sini itu adalah posisi 1, di sini itu adalah posisi 2. Oke ya. Lanjut. Kita masukkan kalau ada 2 posisi atau 3 posisi seperti ini kita acuannya menggunakan energi mekanik. Sesuai hukum kekekalan energi mekanik, bahwasanya energi mekanik di posisi 1 sama dengan energi mekanik di posisi 2, artinya konstan. Itu ya. Kita uraikan karena energi mekanik itu terdiri dari EK plus EP, ya berarti ini energi mekanik 1, ya berarti EK 1, EP 1. Energi mekanik 2 di ruas sebelah kanan, berarti EK 2 plus EP 2. Oke, coba perhatikan di sini karena benda dilepaskan dalam
posisi 1, ya berarti tidak ada kecepatan di posisi 1, sehingga EK1-nya sama dengan 0. Kenapa? Karena EK itu kan rumusnya setengah massa kali kecepatan. Nah, di sini kan nggak ada kecepatan, cuma dilepaskan gitu aja. Ya berarti EK1-nya 0. Sehingga saya tulis di sini EK1-nya 0, EP energi potensial terdiri dari rumus MGH. EP1 ya berarti MGH1. EK2 tetap ya. EK2 tetap karena yang ditanyakan EK2 ini. Ya, kecuali kalau yang ditanyakan V kecepatan di sini ya berarti nanti diuraikan setengah MP2 kuadrat. EP ini saya uraikan MGH2 EP2 karena EP2 ya berarti MGH2. Oke, setelah itu saya sendirikan ya. Ini saya sendirikan artinya saya kelompokkan MGH1 dan MGH2. MGH2-nya saya pindah ruas ke sebelah kiri karena di sini positif, pindah ruas jadi negatif. Oke, setelah itu coba perhatikan. Di sini ada sama-sama mempunyai Mg, di sini juga Mg. Sehingga saya jadikan 1 Mg H1 tinggal dikurangi H2. Tulisan ini sama dengan ini, artinya apa? Kalau ini saya uraikan, saya kalikan ya, faktor Mg kali H1 hasilnya ini. Oke ya, Mg kali H2 hasilnya karena negatif ya min MgH2 hasilnya ini. Artinya bentuk ini itu adalah bentuk lain dari MgH1 kurangi MgH2. Oke ya, setelah itu kita sebelum kita masukkan angkanya, coba perhatikan tadi ini kan nggak ada massa, yang diketahui kan berat atau W ini itu rumusnya M kali G, sehingga M kali G di sini saya langsung tulis W berat itu ya. W ini sama dengan rumusnya M kali G. Oke ya, setelah itu saya masukkan angka-angkanya yang sesuai diketahui di soal. H1-nya 10, ya betul ya. H2-nya 6 dan W-nya 40. 10 kurangi 6 4. 40 turun sehingga 40 kali 4 160. Nah, ini jawaban dari EK2. Itu ya. Oke. Kita selesai pembahasan untuk materi usaha dan daya dan juga energi. Semoga bermanfaat. Sekali lagi bagi teman-teman yang menyukai video ini, silahkan subscribe, like, dan share untuk mendukung berkembangnya channel YouTube ini. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.